Nah, dari sini apakah Anda percaya ya, yaitu Caimin dan bahkan juga Anies Baswedan membalas Menak Yakut. Kalau ada politik identitas, Anies dan juga dia akan menjadi yang terdepan. Apakah Anda percaya? Ya, kita lihat pada Pilkada 2017 yang lalu ya, Anda bisa menilainya sendirilah di situ. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Duang Warto. Kalau gua sih 100% tidak percaya Anies dan Caimin yang terdepan menolak penggunaan politik identitas dalam Pilpres 2024. Kalau menguntungkan pihaknya, paling dibiarkan karena takut kehilangan dukungan dan pemilih. Ya, saya sangat setuju sekali di sini. Bahkan kalau dilihat dari berita ini juga sih, yaitu memang kalau pada waktu Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada waktu yang lalu sih, memang itu Anies bahkan juga ya kedapatan pada waktu Natal mengucapkan Selamat Natal dan bahkan juga membantu pembangunan gereja. Sungguh tidak masalah. Memang baik-baik saja ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang lalu. Tetapi ketika Pilkada di putaran kedua, waduh, Anda tahu sendirilah, bahkan di situ ada yang mengomentari Pilkada 2017 DKI Jakarta Pilkada paling brutal. Sangat-sangat tidak bisa dilupakan lah kejadian pada Pilkada 2017 yang lalu. Tiba-tiba ketika Gus Yakut menyinggung yaitu jangan memilih pemimpin yang gunakan agama sebagai alat politik. Kok tiba-tiba tersinggung? Wah, berarti kan jangan-jangan ya karena tersinggungan itulah sehingga opini yang berkembang ya benar-benar bisa jadi dia yang menggunakan politik identitas pada waktu 2017 yang lalu. Ketika pada Pilkada 2017 yang lalu memang kita ketahui di dalam masjid pun juga ada banner jangan memilih penista agama dan lain sebagainya, itu juga masih terekam jelas lah, yaitu di sosial media, jejak digitalnya. Jadi menurut saya pesan Gus Yakut ini menurut saya keren sih, yaitu jangan pilih pemimpin yang gunakan agama sebagai alat politik. Menurut saya bagus-bagus saja, dan menurut saya juga tidak perlu ada jawaban lah. Kalau misalkan ada yang tersinggung ya berarti fix dia adalah yang menggunakan agama sebagai alat politik. Ya, bisa jadi di sini. Di sini menurut saya keren sekali, yaitu Gus Yakut mengingatkan pada pemilu 2024, yaitu berpesan jangan pilih pemimpin yang gunakan agama sebagai alat politik. Di sini jelang tahun politik 2024. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menghimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat. Hanya saja Gus Yakut, sapaan akrabnya, tidak menyebut sama sekali siapa sosok yang dimaksud. Harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita memecah belah umat? Kalau pernah jangan dipilih, kata Menak Yakut di Garut, Jawa Barat pada 3 September 2023. Menurut saya juga sangat keren sekali, yaitu selaku Menteri Agama, menurut saya sangat bagus sekali, yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama. Di sini memang sangat diperlukan lah. Dan bisa jadi juga masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas lah dalam memilih seorang pemimpin, apalagi juga menjadi presiden ya. Pasti juga akan memikirkan bibit bebet bobot ya. Ya pasti seperti itulah. Jadi memang harus dipikir betul, mempunyai rekam jejak yang memecah belah atau tidak, mempunyai rekam jejak yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik apa tidak, memang harus dilihat betul. Makanya di sini Gus Yakut sangat keren lah, yaitu mengingatkan kepada masyarakat luas sebelum menghadapi Pilpres 2024. Nah, bahkan dari sini juga, yaitu jubir Anies juga membalas pernyataan Yakut soal pemimpin pecah belah. Menurut saya tidak usah dibalas lah seperti ini. Memang benar apa yang dikatakan Gus Yakut. Di sini pernyataan Menak Yakut Khalil Qomas soal seruan agar tak memilih pemimpin memecah belah umat direspon kubu Anies Baswedan. Juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, memberikan respon atas seruan Menak Yakut tersebut. Angga tidak merasa jika seruan itu adalah bentuk seruan bagi ex-gubernur DKI Jakarta. Angga malah menegaskan sosok Anies masuk dalam kriteria pemimpin pemersatu umat. Wow, alhamdulillah Pak Anies Baswedan masuk kriteria Pak Menak sebagai pemersatu umat, kata Angga dalam keterangan tertulis. Nah, kalau di sini menurut saya keren.
tanggapan dari jubir Anies Baswedan di sini sangat keren. Bahkan juga dia tidak merasa bahwa seruan dari Menak Yakut ini untuk Anies Baswedan. Nah, dari sini juga bahkan ditanggapi Caimin balas Menak Yakut, kalau ada politik identitas Anies dan saya yang terdepan menolaknya. Ya, kita buktikan sajalah pada Pilpres 2024 besok pada kampanye. Kira-kira akan menggunakan hal yang sama seperti pada Pilkada 2017 yang lalu. Ya, kita buktikan kalau memang benar-benar menolak yaitu agama sebagai alat politik. Kita akan lihat nantilah pada besok ketika kampanye Pilpres 2024. Di sini bakal calon wakil presiden atau bacawa pres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan Muhaimin Iskandar buka suara menanggapi pernyataan Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas. Diketahui Menak Yakut sebelumnya menyampaikan pernyataan yang intinya meminta masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Menjawab hal itu, pria yang akrab disapa Caimin tersebut menegaskan bahwa dirinya bersama bakal calon presiden atau baca pres Anies Baswedan siap menolak politik identitas. Semoga bisa dibuktikan lah pada besok ya. Jadi kalau ada politik identitas, Mas Anies dan saya terdepan menolak politik identitas, kata Caimin di kantor pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Salemba Jakarta Pusat pada 6 September. Tapi identitas tidak bisa dipungkiri, rakyat bisa memiliki identitasnya masing-masing. Lebih lanjut, Caimin mengaku tidak berdiskusi panjang lebar terkait politik identitas bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hasil diskusi empat mata yang dilakukan itu, kata dia, memberikan kesimpulan bahwa Anies pada dasarnya berpandangan sama dengan apa yang ia perjuangkan. NKRI harga mati, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah final. Komitmen saya dengan Mas Anies, tutur Caimin. Seperti diberitakan sebelumnya, Menak Yakut sebelumnya menyampaikan agar masyarakat tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan. Kalau dilihat dari himbauan dari Gus Yakut, menurut saya sangat benar sekali, sangat betul sekali. Harus melihat rekam jejaknya, pernah menggunakan agama sebagai kepentingan politik apa tidak. Ya, sehingga masyarakat tidak terpolarisasi seperti pada Pilkada 2017 yang lalu, pada Pilpres 2014 dan bahkan juga 2019. Jadi memang keren sekali. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen itu seperti apa sih? Di sini dari Sungo Karno, terbukti di Pilkada DKI 2017 yang terkait diam dan senyum-senyum menikmati situasi yang terjadi. Ya, memang benar. Semua mata juga pada waktu itu sangat tahu sekali lah Pilkada 2017 seperti apa. Yang satu melekat dengan politik identitasnya, yang satunya lagi sekarang lagi lupa identitas diri. Yang penting jadi cawapres. Sama dong, lawang kampanyenya saja di masjid terus kok ngeles. Gua nggak banget Ganjar. Sok bicara politik identitas, begitu ditanya apa definisi politik identitas nggak tahu. Cuma bisa pelongo-pelongo saja. Kalau gua yakin Anies Caimin dilantik tahun depan sebagai presiden dan wapres RI. Kalau manusia perlu identitas kecuali penduduk gelap. Ya seperti itulah. Ya saya berharap lah apapun itu, siapapun cawapresnya besok yang menjadi presiden memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan, semoga saja Pilpres 2024 aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil. Dan yang paling penting juga adalah jauhkan dari politik agama sebagai alat politik.